Hasil penelitian itu menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Ini saya sampaikan secara umum. Menjelaskan tentang gambaran umum, kemudian menjawab rumusan masalah, menyampaikan hasil penelitian baik data ataupun hasil wawancara. Kemudian data-data penelitian disajikan secara konstruktif, secara komprehensif, secara sistematis, dan yang terakhir adalah hasil penelitian disajikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kak Nayat. Tidak semua hasil wawancara dimasukkan ke hasil. Tidak semua data dimasukkan ke dalam hasil. Yang sesuai dengan kebutuhan dimasukkan. Yang tidak sesuai silakan dibuang. Yang relevan silakan dimasukkan. Yang tidak relevan jangan dimasukkan. Prinsipnya hasil penelitian di sini adalah menjelaskan tentang inilah lokasi penelitian. Inilah jawaban dari rumusan masalah yang ada di pendahuluan sesuai dengan hasil penelitiannya berdasarkan dengan data-data, berdasarkan dengan angka-angka, berdasarkan dengan hasil wawancara. Kemudian data-data itu dibangun sedemikian rupa secara sistematis, konstruktif, dan komprehensif. Dan yang terakhir adalah sajikan sesuai dengan kebutuhan. Tidak usah berpikir yang penting tebal, Pak. Yang penting masuk semua. Karena tidak semua apa yang kita temui di lapangan itu relevan dengan apa yang kita harapkan di hasil penelitian. Tidak semua yang kita dapatkan di lapangan itu bisa semua dimasukkan di dalam hasil penelitian. Yang terakhir adalah pembahasan. Dalam pembahasan itu menyandingkan hasil penelitian dengan teori-teori. Yang terjadi adalah mahasiswa rata-rata menulis pembahasan itu berdasarkan perspektif dirinya, berdasarkan karangan dirinya, berdasarkan paradigma dirinya. Padahal seharusnya pembahasan itu ditulis berdasarkan dengan hasil penelitian yang ditemui, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga mencocokkan atau menyandingkan. Oh, penelitiannya seperti ini, teorinya seperti ini, oh harusnya seperti ini. Tuh. Jadi menyandingkan hasil penelitian yang dibangun di hasil penelitian tadi dengan teori-teori yang menjadi bangunan teori, terutama di Grand Theory bab 1 dengan teori-teori yang ada di bab 2. Sehingga penyandingan hasil penelitian dan teori itu bisa menarik kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, menjawab rumusan masalah dengan bahasan yang konkret. Jadi pembahasan itu tujuannya adalah menjawab rumusan masalah. Maka biasanya ada poin-poinnya. Bab 4 pembahasan, bab 1 itu biasanya sub 1 menjawab rumusan masalah 1, sub 2 menjawab rumusan masalah 2, sub 3 menjawab rumusan masalah 3. Kalaupun misalnya ada fokus, maka sub 1 fokus 1 rumusan masalah 1. Sub 2 fokus 2 rumusan masalah 1. Fokus 3 fokus 1 rumusan masalah 2 dan seterusnya. Jadi di pembahasan itu adalah harus ada jawaban dari rumusan masalah yang dibangun di bab. Dan yang ketiga adalah memberikan penguatan terhadap hasil penelitian. Jangan sampai pembahasan itu bertolak belakang dengan hasil penelitian. Karena pembahasan itu mengulas, membahas, dan menguatkan hasil penelitian yang sudah teman-teman temukan di lapangan. Kalau misalnya efektif, maka bagaimana pembahasan itu memberikan penguatan tentang temuan efektivitas itu dengan penguatan yang ada di